Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6 di mata kuliah perpajakan usaha. Nah, sesuai RPS, materi yang akan kita bahas di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 berikutnya, yaitu berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau karyawan harian lepas. Nah, seperti biasa, materi terkait sudah saya share di platform ini, dan di sini saya akan membagikan kembali materi yang akan kita bahas. Pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau karyawan harian lepas, upah satuan atau upah potongan. Nah, kita mulai dulu dengan apa yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap yang dimaksud dalam ketentuan perpajakan. Karena ketika kita mendengar istilah pegawai tidak tetap, umumnya kita langsung identik menyamakan dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai kontrak atau karyawan kontrak, yaitu karyawan yang statusnya belum diangkat sebagai pegawai tetap. Nah, tapi pegawai tidak tetap yang dimaksud di dalam ketentuan perpajakan ini yaitu pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja. Jadi dengan kata lain, ketika dia tidak bekerja, maka dia tidak menerima penghasilan. Nah, penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut bisa berdasarkan jumlah hari bekerja atau bisa juga berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau bisa berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Nah, jenis-jenis penghasilan atau jenis-jenis upah yang biasanya diperoleh atau diterima oleh pegawai tidak tetap itu biasanya dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima berdasarkan upah harian, yaitu upahnya diperoleh secara harian. Setiap hari bekerja, dia setiap hari itu pula dia menerima penghasilannya. Nah, yang kedua adalah upah mingguan, yaitu upah yang diterima atau diperoleh secara mingguan berdasarkan jumlah hari dia bekerja dalam satu minggu tersebut. Nah, yang ketiga adalah upah satuan, yaitu upah yang diperoleh berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah upah potongan, yaitu upah yang diperoleh berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu sesuai dengan kontrak antara pegawai tidak tetap dengan si pemberi kerja. Nah, untuk melakukan perhitungan PPh pasal 21-nya bagi pegawai tidak tetap itu sudah diatur di dalam Per 16 PJ tahun 2016, di mana di dalam pasal 12 dan di dalam pasal 15 itu ditentukan bagaimana kita melakukan perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Nah, di sini saya sajikan ringkasan penerapan tarif PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap dengan syarat pembayaran upahnya tersebut tidak dilakukan secara bulanan, tapi upahnya tersebut dibayarkan bisa secara harian, bisa secara mingguan, bisa berdasarkan upah satuan, upah potongan, ataupun uang satu harian. Nah, perhitungan PPh pasal 21-nya ditentukan berdasarkan kondisi penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap tersebut. Nah, kondisi yang pertama kita lihat, apabila penghasilan sehari yang diterima oleh pegawai tidak tetap tersebut kurang dari 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulannya kurang dari 4.500.000, maka tidak perlu dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Ya, syaratnya upah hariannya kurang dari 450.000 dan jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender itu masih kurang dari 4.500.000, maka tidak perlu dilakukan pemotongan PPh pasal
kondisi yang kedua yaitu apabila penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap per harinya itu melebihi 450.000. Namun jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalendernya ketika ditotal itu masih kurang dari 4.500.000. Maka perhitungan PPh pasal 21-nya dikenakan atas penghasilan yang telah dikurangi 450.000. Jadi perhitungan PPh pasal 21-nya berasal dari 5% tarif pasal 17 lapisan pertama dikalikan dengan upah yang diterima 1 hari tersebut dikurangi dengan 450.000. Dengan kata lain, PTKP untuk pegawai tidak tetap, PTKP sehari untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan dengan jumlah kumulatif di bawah 4.500.000 yaitu 450.000 per hari. Nah, itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga yaitu apabila penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap dalam sehari itu kurang dari 450.000 atau bisa juga lebih dari 450.000, tapi ketika ditotal jumlah kumulatif penghasilan dalam 1 bulan kalendernya itu sudah melebihi 4.500.000. Maka perhitungan PPh pasal 21-nya menggunakan tarif lapisan pertama yaitu 5% dikalikan dengan upah harian yang diterima dikurangi dengan PTKP sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan PTKP sebenarnya? Kita lihat catatan di bawah. PTKP yang sebenarnya itu adalah PTKP sebesar jumlah hari kerja yang sebenarnya. Jadi PTKP-nya tersebut dihitung berdasarkan hari kerja. Nah, cara mengetahui PTKP sebenarnya yaitu dengan cara membagi PTKP setahun dengan 360 hari. Jadi berapa status PTKP wajib pajak untuk pegawai tidak tetap tersebut? Misal statusnya belum menikah, TK 0. Maka PTKP sebenarnya yaitu adalah 54 juta dibagi dengan 360.000. Maka 360 hari, maka akan kita peroleh PTKP sebenarnya sekitar 150.000 sehari. Nah, 150.000 tersebut tinggal kita kalikan dengan jumlah hari kerja pegawai tidak tetap tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan PTKP. Itu PTKP berdasarkan jumlah hari kerja yang sebenarnya. Itu kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat yaitu apabila pegawai tidak tetap tersebut menerima penghasilan per hari itu kurang dari 450.000 atau bisa juga lebih dari 450.000, tapi jumlah kumulatif upah yang diterima dalam 1 bulan kalender itu telah melebihi 10.200.000. Maka perhitungan PPh pasal 21-nya menggunakan tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Jadi penghasilan kena pajaknya itu harus dilakukan perhitungan untuk disetahunkan. Sehingga PTKP-nya yang menjadi pengurang juga sama, yaitu berdasarkan PTKP setahun. Nah, berikut saya tampilkan berkaitan dengan penghasilan tidak kena pajak yang berlaku untuk pegawai tidak tetap. Jadi ada 2 kondisi penghasilan tidak kena pajak untuk pegawai tidak tetap. Kondisi yang pertama, PTKP untuk pegawai tidak tetap apabila dia menerima penghasilan kumulatif sampai dengan 4.500.000, maka nilai PTKP-nya adalah sebesar 450.000 per hari dengan syarat jumlah kumulatif penghasilannya kurang dari 4.500.000. Nah, yang kedua adalah PTKP untuk pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif
antara 4.500.000 sampai dengan 10.200.000. Maka PTKP yang digunakan untuk melakukan perhitungan PPh pasal 21 itu adalah PTKP sebenarnya berdasarkan jumlah hari kerja. Nah, di sini sudah disajikan ringkasan tabel perhitungan PTKP, bagaimana kita melakukan perhitungan PTKP sebenarnya untuk pegawai tidak tetap. Yang pertama, di sini apabila pegawai tidak tetap tersebut, contohnya dia belum menikah, statusnya belum menikah dan tidak ada tanggungan, maka statusnya adalah TK0. Nah, untuk TK0 maka PTKP setahunnya adalah 54 juta. Dan PTKP sebulannya adalah 4.500.000. Sehingga PTKP sebenarnya bisa kita hitung dengan cara PTKP setahun yaitu 54 juta dibagi dengan 306 hari. Sehingga penghasilan tidak kena pajak untuk sebenarnya atau PTKP sebenarnya untuk status TK0 adalah 150.000. Begitu juga dengan pegawai tidak tetap yang status PTKP-nya adalah K0, yaitu menikah dengan 0 tanggungan, atau sama dengan TK1, dia belum menikah tapi punya 1 tanggungan, maka PTKP setahunnya adalah untuk dirinya sendiri 54 juta ditambah dengan 1 tanggungan untuk TK1 atau dengan status kawin, sehingga PTKP setahunnya adalah 58.500.000. PTKP sebulan bisa dibagi dengan 12 bulan, 58.500.000 dibagi dengan 12 bulan, diperoleh 4.875.000 per bulan, dan PTKP sebenarnya berasal dari PTKP setahun dibagi dengan 360 hari, yaitu 162.500 per hari. Nah, begitu juga untuk status yang K1, K2, K3, TK2, dan TK3. Hitungan PTKP sebenarnya dihitung dengan cara membagi PTKP setahun dibagi dengan 360 hari. Nah, PTKP sebenarnya atau PTKP per hari tersebut tinggal kita kalikan dengan berapa jumlah hari bekerja bagi pegawai tidak tetap tersebut. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas contoh-contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Ya. Yang pertama ini apabila pegawai tidak tetap tersebut menerima upah secara harian. Sebagai contoh, Nur Cahyo dengan status belum menikah, berarti PTKP-nya statusnya adalah TK0. Pada bulan Januari 2019, bekerja sebagai guru harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000 per hari. Nah, kita diminta melakukan perhitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan yang diterima oleh Nur Cahyo. Pertama, kita tentukan dulu syarat yang pertama, penghasilan sehari apakah sudah melebihi 450.000 atau belum? Nah, penghasilan Nur Cahyo adalah 450.000, berarti belum melebihi 450.000 sehari. Nah, berikutnya kondisi yang kedua, dalam 1 bulan kalender, apakah penghasilannya kurang dari 4.500.000 apa lebih dari 4.500.000? Karena nanti itu akan menentukan dilakukan pemotongan PPh 21 atau tidak. Nah, sekarang kita lihat. Nur Cahyo upah hariannya adalah 450.000 per hari. Nah, selama 1 bulan kalender, dia bekerja 10 hari di bulan Januari, berarti jumlah kumulatifnya adalah 4.500.000. Masih kurang dari, masih tidak melebihi 4.500.000. Maka penghasilan Nur Cahyo untuk penghasilan yang diterima pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-10 itu tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 2. Kenapa? Karena penghasilan seharinya tidak melebihi 450.000 dan
penghasilan kumulatif sebulannya pun tidak melebihi 4.500.000 sebulan, ya. Nah, berikutnya kita lihat ke contoh yang kedua. Menggunakan data yang sama pada contoh nomor 1 tadi, yaitu contoh Nur Cahyo, ya. Misalnya, Nur Cahyo bekerja pada hari ke-11, dia masih bekerja sebagai buruh harian di PT Cipta Mandiri Sejahtera. Maka pada hari ke-11, jumlah kumulatif upah yang diterima oleh Nur Cahyo itu kan sudah melebihi 4.500.000, ya. Maka perlu dilakukan perhitungan PPh pasal 21 karena jumlah penghasilannya dalam 1 bulan secara kumulatif sudah melebihi 4.500.000. Nah, adapun perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong dari penghasilan Nur Cahyo di hari ke-11 adalah sebagai pertama, kita hitung dulu upah kumulatif. Upah kumulatif yang diterima Nur Cahyo sampai dengan hari ke-11, yaitu 11 hari dikalikan dengan jumlah upah hariannya 400.000, sehingga kita peroleh jumlah kumulatif penghasilan yang diterima oleh Nur Cahyo di hari ke-11 adalah 4.950.000. Nah, PTKP sebenarnya karena penghasilannya sudah melebihi 4.500.000, maka PTKP-nya itu berdasarkan PTKP sebenarnya. Nur Cahyo tadi statusnya adalah belum nikah, berarti PTKP untuk Nur Cahyo adalah 54 juta dibagi 360 hari, sehingga PTKP hariannya adalah 150.000. PTKP sebenarnya sampai dengan hari ke-11 yaitu 1.650.000 berasal dari hari 11 hari bekerja dikalikan dengan 150.000 PTKP sebenarnya. Sehingga diperolehlah penghasilan kena pajak sampai dengan hari ke-11 Nur Cahyo bekerja sebesar 3.300.000. Nah, PPh pasal 21 yang terutang sampai dengan hari ke-11 yaitu 5% dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya 3.300.000, sehingga PPh 21 terutangnya 165.000. Nah, PPh pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan hari ke-10 itu kan tidak ada, ya, sehingga PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 adalah 165.000. Sehingga pada hari ke-11 Nur Cahyo menerima upah bersih sebesar 450.000 dikurangi dengan PPh pasal 21 yang terutang sampai dengan hari ke-11 dia bekerja, yaitu 165.000. Sehingga ia menerima penghasilan bersih sebesar 285.000. Nah, berikutnya apabila misalnya Nur Cahyo dalam bulan Januari 2019 dia bekerja selama 12 hari, maka perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 yaitu sebesar upah seharinya 450.000 dikurangi dengan PTKP sehari yaitu 150.000, sehingga memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 300.000. PPh pasal 21 terutang untuk Nur Cahyo di hari ke-12 yaitu berasal dari 5% dikalikan dengan penghasilan kena pajak satu hari tersebut, yaitu 300.000. Sehingga PPh pasal 21 yang dipotong yaitu 15. Nah, sehingga pada hari ke-12 Nur Cahyo menerima upah bersih sebesar 450.000 dikurangi PPh pasal 21 sebesar 15.000, yaitu 435.000. Nah, cara yang sama dilakukan apabila Nur Cahyo bekerja
untuk hari ke-12, 13, dan seterusnya sepanjang selama bulan Januari 2019 tersebut penghasilan kumulatif Nur Cahyo tidak melebihi 10.200.000. Maka PPh pasal 21-nya dihitung seperti upah sehari dikurangi dengan PTK sehari dikalikan dengan 5%. Ya. Oke. Nah, berikutnya yang kedua masih berkaitan dengan upah harian. Contohnya di sini adalah Nanang Hermawan statusnya belum menikah. Pada bulan Maret 2019 bekerja pada perusahaan PT Tanijaya sebagai pegawai harian. Nah, menerima upah sebesar 650.000 per hari. Nah, karena upahnya sudah melebihi 650.000 per hari, maka PPh pasal 21 perlu dilakukan pemotongan terhadap penghasilan harian yang diterima atau yang dibayarkan kepada Nanang Hermawan. Nah, perhitungan PPh pasal 21-nya berasal dari tarif 5% dikalikan dengan upah dikurangi dengan PTKP sehari 450.000. 650.000 dikurangi 460.000 diperoleh penghasilan kena pajak harinya adalah 200.000. Dikalikan dengan tarif 5% sehingga PPh pasal 21 yang dipotong adalah 10.000. Ya. Nah, misal Nur Cahyo pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Nanang Hermawan telah menerima penghasilan sebesar 4.550.000 ya, berasal dari 650.000 dikalikan dengan 7 hari. Sehingga jumlah penghasilan yang diterima oleh Nur Cahyo dalam bulan tersebut telah melebihi 4.550.000. Oke. Dengan demikian, maka PPh pasal 21 atas penghasilan Nanang pada bulan Maret dihitung sebagai berikut. Jadi dilakukan perhitungan yang berbeda dengan perhitungan pada hari pertama sampai dengan hari ke-6. Karena untuk penghasilan hari pertama sampai dengan hari ke-6 secara kumulatif itu masih di bawah 4.500.000. Tapi ketika dia telah melebihi 4.500.000 jumlah kumulatifnya, maka perhitungan PPh pasal 21-nya harus dihitung berdasarkan PTKP sebenarnya. Ya, oke, misal upah 7 hari bekerja itu berasal dari 650.000 dikalikan dengan 7 hari, yaitu 4.550.000. Dikurangi dengan PTKP sebenarnya. PTKP untuk status TK0 per harinya adalah 150.000. 150.000 dikalikan dengan 7 hari bekerja, sehingga PTKP sebenarnya adalah 1.050.000. Sehingga penghasilan kena pajak Nanang untuk sampai dengan hari ke-7 dia bekerja adalah 3.500.000. Sehingga PPh pasal 21 terutang sampai dengan hari ke-7 yang harus dipotong yaitu 5% dikalikan dengan 3.500.000 yaitu sekitar 175.000. Nah, untuk hari pertama sampai dengan hari ke-6, Nanang kan sudah dilakukan pemotongan PPh pasal 21 ya. Nah, sebesar 10.000 per hari. Sehingga dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 sudah dilakukan pemotongan PPh pasal 21 sekitar 60.000. Nah, pada hari ke-7 berarti PPh pasal 21 yang harus dipotong dari penghasilan Nanang pada hari ke-7 yaitu 115.000. Sehingga di hari ke-7 Nanang menerima penghasilan bersih sebesar 650.000 dikurangi dengan 150.000 yaitu 535.000. Oke, berikutnya misal pada hari ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang bersangkutan, jumlah PPh pasal 21 per hari yang harus dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Nanang yaitu berasal dari upah sehari sebesar 650.000 dikurangi dengan PTKP sebenarnya
per harinya adalah 150.000, sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 500.000. Nah, PPh pasal 21 yang berutang yaitu 5% dikalikan dengan 500.000. Nah, untuk penghasilan hari ke-8 dan seterusnya, sepanjang upahnya tidak melebihi 10.200.000 secara kumulatif, maka PPh 21 dipotong sebesar 25.000 dari penghasilan yang diterima oleh anak. Oke. Nah, berikutnya contoh yang ketiga, bagaimana melakukan perhitungan PPh pasal 21 apabila upah harian pegawai tidak tetap tersebut dibayarkan secara mingguan, ya. Nah, contoh di sini, Roni bekerja sebagai buruh bangunan di proyek pembangunan sebuah mal di Jakarta. Ia diberi upah 400.000 sehari dan dibayarkan secara mingguan. Dalam bulan Juli 2019 ini, Roni bekerja full selama 25 hari, sejak tanggal 2 sampai dengan 31 Juli. Roni hanya mengambil hari libur pada hari ini. Nah, Roni bekerja selama 4 hari di minggu. Roni bekerja selama 4 hari di minggu pertama, minggu kedua 6 hari, minggu ketiga 6 hari, minggu keempat 5 hari, dan minggu kelima 4 hari. Sehingga total jumlah hari kerjanya adalah 25 hari. Maka perhitungan PPh pasal 21-nya dilakukan setiap pegawai tidak tetap tersebut menerima penghasilan atau secara mingguan. Sekarang kita lihat PPh pasal 21 pada minggu pertama. Nah, penghasilan Roni pada minggu pertama itu sebesar 400.000 dikalikan dengan 4 hari bekerja, yaitu totalnya 1.600.000. Nah, karena upah sehari Roni itu di bawah 450.000 sehari dan upah kumulatifnya itu belum melebihi 4.500.000, maka pada minggu pertama penghasilan yang dibayarkan kepada Roni itu tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 karena masih masuk ke dalam kondisi yang pertama dalam tabel penerapan tarif yang ada di slide, ya. Upah harian kurang dari 450.000 dan jumlah kumulatif kurang dari 4.500.000 sebulan. Itu tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Nah, sedangkan untuk minggu kedua, Roni bekerja selama 6 hari, ya. Penghasilan Roni pada minggu kedua itu totalnya adalah 400.000 dikalikan dengan 6 kerja, yaitu 2.400.000. Nah, 2.400.000 adalah untuk upah minggu kedua. Nah, sekarang perlu kita ketahui secara kumulatif dari minggu pertama sampai dengan minggu kedua, berapa total penghasilan yang sudah diterima oleh Roni? Ya, yaitu sebesar 1.600.000 ditambah 2.400.000. Total kumulatif sampai dengan minggu kedua itu masih kurang dari 4.500.000. Sehingga di minggu kedua ini Roni masih belum dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Nah, berikutnya pada minggu ketiga. Di minggu ketiga Roni bekerja selama 6 hari kerja, ya. Sehingga total penghasilan yang dibayarkan kepada Roni yaitu 2.400.000. 400.000 per hari dikalikan dengan totalnya 6 hari bekerja di minggu ketiga. Nah, berikutnya kita harus menghitung jumlah kumulatif selama 1 bulan tersebut. Nah, selama 1 bulan sampai dengan minggu ketiga, Roni sudah menerima penghasilan sebesar 6.400.000. Artinya penghasilan kumulatif Roni di minggu ketiga sudah melebihi 4.500.000. Sehingga penghasilan yang diterima oleh Roni di minggu ketiga tersebut harus dilakukan pemotongan PPh pasal 21.
cara melakukan perhitungan PPh pasal 21-nya, pertama kita hitung terlebih dahulu berapa PTKP sebenarnya untuk Roni, PTKP per hari Roni. Nah, PTKP per hari untuk Roni statusnya tadi adalah TK, sehingga statusnya TK0. PTKP per harinya adalah 150.000 sehari. Berarti penghasilan kena pajak per hari untuk Roni yaitu 400.000 dikurangi dengan 150.000, yaitu totalnya 250.000. Upah sehari Roni 400.000. Dengan demikian PKP sehari sebesar 250.000 dikalikan dengan tarif sebesar 5%, sehingga PPh pasal 21 yang harus dipotong per harinya adalah 12.500. Ya. Sampai dengan minggu ketiga di bulan Juli 2019, Roni sudah bekerja selama 16 hari, berasal dari 4 hari minggu pertama, 6 hari minggu kedua, dan 6 hari minggu ketiga. Sehingga total PPh pasal 21 yang harus dipotong dari penghasilan yang diterima oleh Roni sampai dengan minggu ketiga yaitu 12.500 dikalikan dengan 16 hari. Totalnya adalah 200.000. Nah, jumlah 200.000 ini harus dipotong di minggu ketiga pada saat kita melakukan pembayaran upah kepada Roni atas penghasilan yang diterima di minggu ketiga. Oke. Nah, berikutnya misal pada minggu keempat Roni bekerja selama 5 hari, sehingga PPh pasal 21 pada minggu kelima, gitu ya, pada minggu keempat, minggu keempat, yaitu sebesar 12.500. Tadi perhitungan PPh pasal 21-nya sudah selesai ya, berasal dari 400.000 dikurangi dengan 150.000 dikali 5%. 12.500 PPh pasal 21 per harinya. Dikalikan dengan 5 hari bekerja, totalnya adalah 62.500. Nah, total 62.500 ini perlu dilakukan pemotongan PPh pasal 21 ketika melakukan pembayaran kepada penghasilan yang diterima oleh Roni di minggu keempat. Nah, terakhir di minggu kelima, Roni bekerja selama 4 hari, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong sebesar 12.500 dikalikan dengan 4 hari kerja, yaitu 50.000 ya. Nah, berikutnya adalah contoh yang keempat. Apabila pegawai tidak tetap tersebut menerima upah secara satuan, ya. Dengan upah secara satuan, di sini contohnya adalah Rizal Fahmi, statusnya belum menikah. Dia seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada perusahaan elektronik. Upah yang dibayar berdasarkan jumlah unit atau satuan yang diselesaikan, yaitu 125.000 per buah TV. Dan dibayarkan tiap minggu. Jadi upahnya dibayarkan berdasarkan unit yang dikerjakan dan dibayarkannya secara mingguan. Dalam waktu 1 minggu, 6 hari kerja, dihasilkan sebanyak 24 TV dengan upah sebesar 3 juta. Jadi upahnya sebesar 3 juta dalam 1 minggu. Sehingga perhitungan PPh pasal 21-nya dengan cara upah sehari, kita cari dulu upah harian yang diterima oleh Rizal Fahmi tersebut. Sampai dengan minggu pertama, dia kan menerima penghasilan 3 juta. Menerima penghasilan 3 juta, jumlah hari kerjanya adalah 6 hari. Sehingga upah hariannya, rata-rata upah hariannya adalah 500.000 per hari. Nah, upah 500.000 per hari artinya sudah melebihi 450.000 sehari. Sehingga perhitungan PPh pasal 21-nya kita hitung dengan cara 500.000 dikurangi 450.000 dikalikan dengan tarif 5%.
yaitu 50.000 untuk penghasilan kena pajaknya. Upah seminggu yang terutang PPh pasal 21 adalah 6 kali dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya 50.000, yaitu 300.000. Sehingga PPh pasal 21 yang perlu dipotong yaitu adalah 5% dikali dengan 300.000. Totalnya adalah 15.000. Sehingga penghasilan bersih yang diterima oleh Rizal Fahmi untuk minggu pertama ya berasal dari 3 juta dikurangi dengan 15.000 PPh pasal 21 yang dipotong. Nah, contoh berikutnya adalah apabila pegawai tidak tetap tersebut menerima penghasilan dengan cara upah borongan. Nah, sebagai contoh, Marmawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 950.000. Nah, pekerjaannya diselesaikan dalam waktu 2 hari. Nah, upah borongan seharinya kita cari dulu, yaitu 950.000 dibagi dengan 2, yaitu 475.000. Nah, karena upah seharinya 475.000, maka sudah melebihi 450.000 dan perlu dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Oke, nah perhitungan penghasilan kena pajaknya untuk upah per harinya berasal dari 475.000 dikurangi dengan 450.000 diperolehlah penghasilan kena pajaknya 25.000. Nah, upah borongan yang terutang pajak berarti 2 hari bekerja dikalikan dengan penghasilan kena pajak per hari 25.000 yaitu 50.000. Sehingga PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 5% dikalikan dengan 50.000 yaitu sebesar 2.500. Nilai ini harus dipotong dari pembayaran kepada Mawar dari total 950.000 yang diterima. Nah, berikutnya ini contoh apabila pegawai tidak tetap tersebut menerima upah kumulatif dalam 1 bulan itu sudah melebihi 10.200.000. Tapi syaratnya pembayarannya itu tetap tidak dilakukan secara bulanan. Oke. Nah, contohnya misal Tuan Bata statusnya adalah K0, berarti nikah dengan 0 tanggungan. Dalam bulan Maret 2019, dia bekerja selama 20 hari dengan gaji kumulatif sebesar 15 juta. Nah, berapa PPh pasal 21 terutang atas penghasilan Tuan Bata tersebut? Ya. Nah, penghasilan bruto sebulan itu 15 juta. Nah, karena upah kumulatifnya sudah melebihi 10.200.000, maka penghasilan bruto tersebut harus kita lakukan dihitung disetahunkan dengan cara dikali 12. Penghasilan bruto yang disetahunkan berasal dari 15 juta dikalikan dengan 12 bulan, yaitu 180.000. Nah, dikurangi dengan PTKP yang berhak dijadikan sebagai pengurang, yaitu PTKP setahun 58.500.000. Sehingga penghasilan kena pajak disetahunkannya adalah 121.500.000. Sehingga PPh pasal 21 terutangnya dia dikenakan 2 lapisan tarif ya. 5% dikali 50 juta pertama, 2.500.000 dan 15% untuk sisanya karena penghasilannya masih di bawah 250 juta. 71.500.000 yaitu 10.725.000. Total PPh pasal 21 terutang untuk 1 tahun yaitu 13.225.000. Nah, sedangkan untuk PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Maret 2019 berasal dari PPh 21 terutang setahun dibagi dengan 12 yaitu 1.102.083 rupiah. Oke. Nah, terakhir apabila upah harian, upah satuan atau upah borongan itu dibayarkan secara bulanan. Kalau contoh nomor 1 dan contoh nomor 6 sebelumnya itu dilakukan apabila
penghasilan atau upahnya itu dilakukan dengan cara upah satuan, mingguan, harian, atau borongan. Nah, tapi kalau pembayarannya dilakukan secara bulanan, maka perhitungan PPh pasal 21-nya seperti dalam berikut. Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian. Jadi dasar upahnya adalah upah harian, namun dibayarkannya saja secara bulanan. Dalam bulan Januari 2019, Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari dan upah seharinya adalah 250.000, ya. Bagus Hermanto menikah tapi belum memiliki anak, berarti PTKP-nya adalah K0. Nah, maka perhitungan PPh pasal 21-nya kita hitung dulu upah kumulatif selama sebulan yang diterima oleh Bagus, yaitu 20 hari dikalikan 250.000, totalnya adalah 5 juta. Nah, penghasilan tersebut harus disetahunkan dengan cara penghasilan 5 juta, penghasilan sebulan dikalikan dengan 12, yaitu 60 juta. PTKP setahun untuk K0 yaitu 58.500.000, sehingga penghasilan kena pajak atas penghasilan Bagus Hermanto adalah 1.500.000. PPh pasal 21 setahun adalah sebesar 5% dikalikan dengan 1.500.000, yaitu 75.000. Nah, sedangkan PPh pasal 21 sebulan yang harus dipotong dari penghasilan yang dibayarkan kepada Bagus Hermanto pada bulan Januari 2019 yaitu sebesar 75.000 dibagi dengan 12, ya, yaitu 6.250 rupiah. Oke. Nah, sekian penjelasan berkaitan dengan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap. Nah, apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, maka nanti kita bisa diskusikan pada sesi video conference atau bisa juga kita diskusikan di forum diskusi e-learning. Nah, selain itu juga bisa kita diskusikan di WA group, ya. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan ringkasan sebelum saya tutup. Jadi perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap itu dibagi menjadi pertama dua kondisi terlebih dahulu. Apabila pembayarannya tidak dilakukan secara bulanan, jadi pembayaran upahnya bisa dilakukan secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Nah, maka perhitungan PPh pasal 21-nya dibagi menjadi dalam 4 kondisi. Kalau penghasilan seharinya kurang dari 450.000 dengan jumlah kumulatif di bawah 4.500.000 bulan, itu tidak perlu dilakukan dengan PPh. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, apabila penghasilan seharinya melebihi 450.000, tapi jumlah kumulatifnya masih di bawah 4.500.000, maka perlu dilakukan pemotongan PPh pasal 21 dengan cara mengalihkan tarif lapisan pertama, yaitu 5% dikalikan dengan upah harian dikurangi dengan 450.000, ya. Nah, berikutnya kondisi yang ketiga itu dilakukan apabila penghasilan sehari itu bisa kurang dari 450.000, bisa juga melebihi 450.000, tapi jumlah kumulatif dalam satu bulannya itu sudah melebihi 4.500.000. Maka tarif perhitungan PPh pasal 21-nya dihitung dengan cara 5% dikalikan dengan upah dikurangi PTKP sebenarnya, yaitu PTKP berdasarkan hari dia bekerja, ya. Di mana PTKP sebenarnya saya ingatkan kembali berasal dari PTKP tahun dibagi dengan 360.000, 360 hari, diperolehlah PTKP harian. Nah, dikalikan dengan jumlah hari dia bekerja, itulah PTKP sebenarnya. Nah, kondisi yang keempat yaitu digunakan apabila upah seharinya bisa kurang dari 450.000, bisa juga lebih dari 450.000, tapi jumlah kumulatifnya itu sudah melebihi 10.200.000. Maka perhitungan PPh
pasal 21-nya berdasarkan tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Itu dilakukan apabila pembayaran penghasilan kepada pegawai tidak tetap dilakukan tidak secara bulanan. Nah, kalau pembayaran penghasilannya dilakukan secara bulanan, maka perhitungan PPh pasal 21-nya dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pasal 17 dengan penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Oke, nah itulah materi yang saya sampaikan berkaitan dengan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nah, di pertemuan ke-7 nanti kita akan bahas tentang contoh soal-soal dan juga kuis ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.